Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam ibadah online GKKI Rema hari Minggu tanggal 21 Februari 2021. Kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini dalam segala aktivitas kita. Dan apabila kita masih diberi kesempatan untuk menaikkan ucapan syukur kita dalam ibadah bersama, dimanapun Bapak Ibu berada, saudara-saudara berada, saya yakin bahwa Roh Kudus yang senantiasa ada bersama dengan kita. Dan mari kita mulai ibadah kita angkat pujian kita, sinar kemuliaan Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling, rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling, rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling, rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling, rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang-Mu Tuhan, dan memandang indah wajah-Mu.
syukur untuk segala berkat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus itu baik dan selayaknya untuk kita merayakan dengan penuh sukacita. Mari kita naikkan pujian kita, rayakan Yesus, rayakan. Mari kita katakan, Yesus, Kaulah segalanya.
segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, kaulah murah. Haleluya Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam kebenaran firman. Sebuah pengawal yang baik ya Tuhan. Yang ucap syukur untuk semua yang telah Kau lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Roh-Mu yang senantiasa menyertai kami kemanapun kami pergi ya Tuhan. Dan sungguh betapa indahnya Tuhan ketika kami berjalan bersama dengan Engkau. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita di hadapannya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita nyanyikan pujian kita di awal. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat,
tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom. Kita kembali bersama dalam ibadah hari Minggu. Walaupun kita masih berada di rumah-rumah, saya percaya bahwa dalam kasih karunia Tuhan senantiasa kita dipelihara, melindungi kita bagaikan perisai. Dan saatnya kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh anugerah-Mu yang besar kembali membawa kami memuji menyembah Engkau, bersyukur atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu di sepanjang hari-hari kami. Dan di dalam ibadah kami bersama, walaupun umat-Mu masih berada di rumah-rumah beribadah, Engkau hadir dimanapun anak-anak-Mu berada. Engkau berkarya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, mengurapi kami semua dengan roh, hikmat, dan wahyu, untuk mengenal Allah dengan baik dan benar, supaya mata hati kami semakin diterangi ya Tuhan. Kami mengerti, mengenal Tuhan dengan baik, dan juga mengerti akan apa yang Tuhan telah sediakan bagi kami, dan memuliakan Tuhan dalam segala perjalanan hidup kami. Terima kasih, berfirmanlah bagi kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara keluarga besar Rema yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur oleh anugerah-Nya yang besar yang menyertai kita. Walaupun pada saat ini saudara sudah hampir satu tahun, saudara-saudara, bulan depan ini sudah 1 tahun kita tidak berada bersama-sama beribadah di tempat ibadah, yaitu di gereja. Tetapi saudara-saudara, saya yakin penyertaan Tuhan selalu ada buat kita, pemeliharaan Tuhan selalu nyata buat kita semuanya, saudara. Nah, kali ini kita membahas bersama, belajar tentang Nuh. Kejadian pasal yang ke-6, ayat 9 sampai 13. Kita baca bersama. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar,
sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Saudara-saudara yang saya kasihi, keluarga besar Rema, di tengah-tengah masa di mana semua orang melakukan tindakan yang menentang akan kebenaran Allah, yang tidak peduli akan Allah, yang tidak peduli akan kebenaran atau perintah-perintah Allah, yang tidak mencari Allah. Saudara, Tuhan melihat Nuh. Nuh, saudara-saudara, dikatakan di sini mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Artinya, saudara-saudara, oleh kemurahan Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, oleh kebesaran kasih dan belas kasihan Tuhan, Tuhan menyisahkan Nuh. Di tengah-tengah begitu banyaknya manusia pada masa itu tidak lagi mencari Allah, Nuh diberi kasih karunia untuk tetap dekat dengan Allah, tetap menyembah Allah, tetap saudara-saudara bergaul dengan Allah. Bahkan kita membaca di sini, saudara-saudara, Nuh bisa berbicara dengan Allah. Allah menyampaikan kepada Nuh, saudara-saudara, akan sebuah berita yang memang sebuah berita yang tidak enak, yaitu bencana alam yang terbesar yang pernah ada sepanjang sejarah dunia ini, saudara, dan yang tidak akan pernah ada lagi. Itu janji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah berbicara kepada Nuh. Di tengah manusia tidak mau mendengar Allah, di tengah manusia tidak mau lagi peduli dengan Allah, di tengah manusia, saudara-saudara, tidak mau lagi mencari dan mengikuti perintah-perintah Allah. Dan kita tahu, saudara-saudara, bahwa yang memampukan Nuh untuk terus bergaul dengan Allah, karena Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seekor ikan, saudara-saudara, yang tidak bisa menentang arus atau tidak bisa melawan arus, saudara-saudara. Apakah saudara tahu ikan apa itu? Ya, ikan mati. Setiap ikan kalau dia masih hidup, dia berenang, dia bisa melawan arus, saudara-saudara. Dia bisa mengikuti arus, dia bisa melawan arus, dia bisa ke arah mana saja. Tetapi ketika ikan itu sudah mati, saudara-saudara, maka dia tidak bisa melawan arus kecuali hanya terbawa oleh arus. Rupanya, saudara-saudara, Nuh bukanlah ikan yang mati itu. Dia hidup. Dia hidup di hadapan Allah. Dia bergaul dengan Allah. Dia hidup senantiasa mengikuti perintah-perintah Allah. Bayangkan ketika dia mendapat perintah dari Tuhan, saudara, begitu detail perintah itu diberikan, saudara, kepadanya, tentang bahtera yang harus dia buat, ukuran-ukurannya, dan dia mentaati semua itu, saudara. Dia mentaati akan perintah Tuhan itu dan membangun bahtera untuk menyelamatkan keluarganya dari bencana, yaitu air bah yang datang, yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk memusnahkan seluruh makhluk hidup yang ada, kecuali Nuh bersama keluarganya dan hewan-hewan yang dipilih oleh Tuhan berpasang-pasangan untuk masuk dalam bahtera itu. Seringkali, saudara-saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang
dan orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang berkata bahwa aduh, sulit untuk kita menghindari atau sulit untuk kita hidup dengan benar. Sulit kalau kita mau hidup rohani di tengah-tengah dunia seperti sekarang. Apalagi di dunia kita yang penuh dengan berbagai hal-hal yang begitu menakutkan di hari-hari ini, saudara-saudara. Yaitu terjadinya pandemi yang begitu melanda seluruh dunia. Membunuh begitu banyak orang, menginfeksi begitu banyak orang, membuat seluruh dunia ketakutan, saudara-saudara. Belum lagi terjadi banyak bencana alam di bangsa kita, banjir, longsor, dan yang paling juga salah satu, saudara, menakutkan bagi orang adalah krisis ekonomi yang sedang melanda seluruh dunia dan juga melanda bangsa Indonesia. Krisis ekonomi. Di tengah situasi ini ada banyak cara orang pakai untuk bisa bertahan hidup. Dan seringkali banyak orang Kristen sendiri, ya saudara, di tengah situasi seperti ini, mereka berkata seringkali sulit untuk menghindari, untuk tidak melakukan, sulit untuk hidup. Kalau kita mau jujur-jujur saja, katanya. Bahkan ada yang berkata sulit untuk menghindari pengaruh buruk dari orang-orang di sekitarnya. Kita harus, ya namanya teman, toleransilah segala macam, saudara-saudara. Saya kira toleransi bukan untuk membuat kita jatuh dalam dosa atau mengikuti hal-hal yang buruk. Saudara, bukan. Tetapi toleransi, saudara-saudara, adalah hidup berdampingan bersama tanpa harus mengikuti, saudara-saudara, atau tanpa harus mengkhianati keyakinan iman kita. Tetapi justru untuk menyatakan kebenaran dari iman yang ada sambil kita bisa berdampingan satu dengan yang lain. Nah, jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah situasi yang dihadapi oleh Nuh pada waktu itu tidak jauh lebih buruk daripada situasi yang ada sekarang? Sampai Tuhan begitu menyesal, saudara. Sampai Tuhan mau memusnahkan. Saya kira kondisinya, saudara, tidak jauh berbeda. Kerusakan akhlak manusia pada zaman Nuh dan zaman kita tidak jauh berbeda. Ketidakpedulian manusia terhadap Allah. Di mulut berbicara agama, di mulut berbicara Allah, tetapi dalam tindakan saudara-saudara tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup menyembah Allah. Allah keluar dari mulutnya, pujian keluar dari mulutnya, berbicara tentang agama begitu hebat, tetapi tindakan-tindakannya, saudara, tidaklah menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu adalah hal yang kita lihat di tengah dunia kita sekarang ini. Kalau kita mau membuka tentang berbagai macam kehidupan di dunia ini yang tidak lagi peduli dengan kebenaran Allah, tidaklah jauh lebih buruk di zaman ini dibandingkan pada zaman Nuh, saudara-saudara. Bahkan di zaman sekarang ini, saudara-saudara, teknologi menggantikan Allah, menggeser kedudukan Allah dalam kehidupan manusia. Anak-anak jauh lebih tertarik dengan teknologi, saudara-saudara, dengan misalnya saudara-saudara yang ada di dalam Android kita, ada TikTok. Orang akan lebih senang melihat itu, main game, mengikuti segala apa yang ada di dalamnya, aplikasi-aplikasi yang menarik, dibandingkan dia mau membaca firman Allah, dia mau mendengar khotbah-khotbah, saudara-saudara, di zaman seperti ini. Jadi zaman ini tidaklah
lebih buruk dari zamannya Nuh, saudara-saudara. Tapi kita melihat Nuh bisa tetap hidup bergaul dengan Allah. Nuh, saudara-saudara, tetap hidup benar. Nuh, saudara-saudara, dinyatakan di sini seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dia bergaul dengan Tuhan. Dan ini semua, saudara-saudara, oleh karena Nuh mendapat anugerah kasih karunia daripada Allah, yang boleh kembali mengajar kepada kita, saudara-saudara, bahwa kasih karunia memampukan kita, saudara-saudara, untuk tidak mengikuti arus dunia. Kasih karunia, saudara-saudara, memampukan kita untuk senantiasa hidup dalam habitat kita yang sesungguhnya sebagai manusia yang baru di dalam Kristus Yesus. Untuk mengikuti kebenaran-kebenarannya, mengikuti akan perintah-perintahnya, hidup di dalam kebenaran dan kekudusannya, hidup di hadapannya sebagai orang yang benar dan tidak bercela, saudara-saudara. Kasih karunia, saudara-saudara, yang memampukan kita untuk bisa melakukan itu. Karena itu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Nuh terima ini, saudara-saudara, bukan kekuatan dan kemampuannya, tetapi Allah memilih dia bersama dengan keluarganya untuk membangun satu generasi yang baru. Generasi yang baru di atas bumi ini, memulai sesuatu yang baru di atas bumi ini, yang mengerjakan rencana Allah yang tidak akan pernah berubah. Rencana Allah dari sejak semula, saudara-saudara, adalah keselamatan umat manusia dan membuat seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Itulah rencana Allah, saudara-saudara. Dan rencana Allah itu, saudara, dikenapi dalam diri Nuh, bahwa Nuh mendapat anugerah. Dan kemudian setelah air bah lewat, Nuh menurunkan keturunan-keturunan sampai kepada kita pada hari ini, saudara-saudara yang saya kasihi. Oleh kasih karunia Tuhan juga kita dipilih. Oleh kasih karunia Tuhan juga kita ditetapkan untuk pergi ke dalam kehidupan kita, menghasilkan buah. Pergi ke tempat pekerjaanmu, pergi ke dalam rumah tangga yang kau bangun, kau bentuk, pergi ke dalam lingkungan di mana saudara berada sehari-hari. Pergi, saudara-saudara, ke tempat yang saudara tuju adalah untuk menjadi saksi Tuhan kepada mereka. Dimanapun kita berada, Tuhan berkata, kamulah terang dunia. Jadi, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kasih karunia Tuhan yang telah memilih, memanggil kita, kita ditetapkan menjadi terang Tuhan. Kita ditetapkan untuk menjadi pemberita-pemberita kepada orang-orang lain tentang kasih karunia Tuhan. Bahwa di dalam kasih karunia Tuhan kita bisa bertahan di tengah dunia, walaupun dunia sedang dilanda oleh pandemi, oleh krisis ekonomi, oleh banyak bencana-bencana alam yang begitu luar biasa mau menghancurkan kehidupan manusia. Jadi, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sadar hari-hari ini, saudara, di tengah situasi yang dunia yang seperti ini, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk inilah Tuhan memilih kita. Untuk inilah Tuhan menetapkan kita, adalah kita pergi kepada dunia ini untuk menyatakan akan kasih karunia Tuhan di tengah situasi di mana banyak orang ketakutan, di banyak orang sedang dilanda oleh kecemasan, di mana banyak orang sedang dilanda oleh berbagai macam, saudara-saudara, kekhawatiran, dan orang-orang, saudara-saudara, sedang tidak tahu kadangkala arah yang harus dia tuju dalam hidup ini. Untuk itulah Tuhan memanggil saudara dan saya, memilih kita, saudara-saudara, hidup benar, tidak bercela, menunjukkan kepada mereka bahwa ada satu pengharapan di tengah situasi ini yang membawa kita keluar, yang membawa kita tetap bisa hidup benar, kudus, tidak bercela, dan menikmati sukacita, damai, sejahtera, dan
membawa berita-berita yang baik bagi banyak orang, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ada pengharapan. Di sepanjang pandemi ini selama 1 tahun ini, saudara-saudara, kita bersyukur bahwa hampir setiap hari juga Tuhan membawa kita, membawa kami, saya bersama istri terutama, menemukan, membawa untuk melayani orang-orang, untuk menyatakan kasih karunia Tuhan di tengah orang sedang ketakutan. Orang-orang yang dilanda oleh sakit penyakit, entah itu corona, entah itu penyakit apa saja, entah itu pergumulan-pergumulan hidup, begitu banyak. Bahkan dari luar pulau. Sampai kemarin saya masih menerima, saudara-saudara, ada orang yang terpapar oleh virus corona, saudara-saudara. Mereka nelpon, video call untuk kita doakan, dan Tuhan menjamah mereka. Inilah waktunya, saudara. Inilah saatnya di mana kuasa Tuhan yang telah dicurahkan atas kita, kuasa Tuhan yang telah dikaruniakan dalam kita, dan Tuhan mengutus kita kepada dunia ini, saudara, untuk menyatakan kepada mereka ada pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bahwa sang kasih karunia telah datang, dan Dia telah memberikan kasih karunia kepada setiap orang yang mau datang kepadanya, saudara. Ya, kami melayani, saudara, siapapun, bahkan yang non-Kristiani. Begitu banyak yang datang, yang mengalami kemurahan Tuhan, kesembuhan, kelepasan dari kuasa-kuasa kegelapan, saudara-saudara. Dan banyak hal-hal mujizat-mujizat yang terjadi dari hari ke hari di sepanjang tahun ini, di mana sepanjang tahun pandemi ini ada, saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang nyata, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup, bahwa Dia berkata, bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu, saudara, di tengah situasi ini, mari berdoa. Ada orang-orang sekelilingmu yang mungkin lebih menderita, sahabat, keluargamu, saudara, temanmu, yang jauh lebih menderita karena belum mengenal akan kasih karunia Tuhan. Ayo berdoa buat mereka. Perkenalkan, saudara-saudara, kasih karunia Tuhan kepada mereka. Atau bawa mereka untuk kita bersama-sama berdoa buat mereka. Ya, ada beberapa teman-teman kita jemaat yang membawa keluarganya, membawa teman kerjanya untuk kita berdoa bersama. Dan mereka melihat kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, saudara-saudara. Saya percaya, saudara, bahwa taburan-taburan yang kita lakukan di hari-hari sepanjang tahun ini, sepanjang tahun di mana pandemi ini ada sampai hari ini, saudara, akan menghasilkan buah-buah yang baik di masa mendatang. Karena itu, saudara yang saya kasihi, janganlah berhenti untuk terus berbuat baik di tengah situasi seperti ini. Di tengah situasi seperti ini, saudara, bukan kita yang dipengaruhi oleh dunia, tetapi kitalah yang harusnya membawa pengaruh yang kuat kepada dunia. Karena roh Tuhan yang ada pada kita jauh lebih besar daripada segala roh-roh kegelapan, roh jahat apapun yang ada di bumi ini. Kalau saya mau bersaksi, saudara, ada begitu banyak kesaksian di sepanjang masa-masa pandemi ini. Orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan, orang-orang yang dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan, saudara-saudara. Baik itu yang kami doakan secara langsung, layani secara langsung, maupun melalui video call ke tempat yang jauh, di luar pulau-pulau sekalipun, saudara. Dari Papua, dari Kalimantan, dari Jawa, ya, dari mana-mana, saudara-saudara. Saya percaya, bahkan saudara, dari luar negeri, dari Australia, dari luar negeri, saudara, dengan video call. Wow,
Kalau kita memanfaatkan ini dengan baik, saudara-saudara, akan teknologi yang ada, dia tidak akan membawa kita ke dalam kerusakan, tetapi dia akan membawa saudara-saudara kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan menghadirkan ini untuk kita menjangkau dunia. Saya belum pernah ke Australia, tetapi saya sudah mendoakan orang-orang di Australia melalui video call. Saya belum pernah ke negeri-negeri yang lain, atau masih banyak tempat, kota-kota, pulau-pulau, kota-kota di pulau-pulau di Indonesia yang belum saya kunjungi. Tetapi Tuhan membawa saya ke sana melalui video call, mendoakan orang-orang dilepaskan dari kuasa kegelapan, saudara-saudara. Mereka seringkali roh-roh kegelapan bermanifestasi, mengamuk di sana jauh, dan itulah kuasa Allah, saudara. Dia tidak dibatasi oleh jarak, waktu, ruang. Kuasa Tuhan bisa berlaku bagi siapapun di seluruh dunia, walaupun kita ada di Indonesia. Puji Tuhan, itulah Allah kita, saudara. Dan beberapa hari ini mendoakan orang yang terpapar oleh corona melalui video call juga dari luar pulau, saudara-saudara. Mujizat-mujizat terjadi. Oh, inilah saudara-saudara yang kita syukuri kepada sebagai orang-orang pilihan Tuhan, bahwa kita sudah memperoleh anugerah. Ayo, biarlah anugerah kasih karunia yang kita terima ini kita tidak sia-siakan dalam hidup kita, tetapi kita nyatakan kepada orang lain bahwa ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Sejauh ini, saudara, pandemi ini ada, krisis berlangsung, saudara, berbagai macam persoalan di bangsa ini yang kita rasakan bersama-sama, saudara-saudara. Kita bersyukur, saya bersyukur oleh kasih karunia Tuhan. Saya percaya jemaat Rema, saudara-saudara, keluarga besar Rema akan tetap ada di bawah lindungan kasih karunia Tuhan, melindungi bagai perisai, saudara-saudara, sehingga tidak ada di antara saudara-saudara yang kemudian terpapar, karena kasih karunia Tuhan melindungi dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Nuh, saudara, di tengah masa seperti itu, hanya dia yang tersisa. Ternyata dalam anugerah Tuhan, dia bisa, saudara, melawan arus. Saya yakin, saudara, karena Tuhan sudah pilih kita karena kasih karunia-Nya. Tuhan sudah, saudara-saudara, menetapkan saudara pergi ke dalam pekerjaan yang Tuhan berikan saudara. Pergi ke dalam kehidupanmu sehari-hari dimanapun saudara berada berkarya. Adalah ditetapkan di sana untuk menghasilkan buah. Bukan untuk dipengaruhi, tetapi untuk mempengaruhi. Di sana mungkin orang-orang banyak yang mengikuti arus dunia, tetapi oleh iman akan kasih karunia Tuhan, kita melawan arus dunia. Kalau orang berkata tidak bisa hidup jujur di tengah-tengah situasi ini, kita yakin bahwa kalau kita hidup dalam kebenaran, maka yang lainnya akan ditambahkan Allah ke dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Karena itu, mari kita teladani bagaimana, saudara, apa yang Tuhan anugerahkan kepada Nuh, Tuhan anugerahkan juga kepada kita. Dan kita bersyukur atas hal ini. Kalau hari-hari ini, saudara, kita masih bisa bersama-sama beribadah melalui program kita ini, saudara, ya, melalui teknologi yang ada ini, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Membuat kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, bahwa walaupun situasi sepertinya tidak memungkinkan, tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita bisa tetap hidup dan hidup yang berkuasa. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Karena itu, saudara yang saya kasihi, mari kita angkat tangan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Oh, saya percaya roh Tuhan ada di setiap saudara-saudara. Kuasa Tuhan bekerja pada setiap kita. Urapan Tuhan bekerja pada setiap rumah-rumah tangga saudara. Oh, dalam nama Yesus,
Oleh kasih karunia Tuhan kita dilindungi bagaikan perisai yang memelihara melindungi saudara. Jauh dari segala hal-hal yang tidak baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelesaikan semua dan yang telah mematahkan kuasa maut, mencabut sengat maut, sehingga maut tidak lagi punya kuasa atas kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bekerja Roh Kudus, bekerja Roh Kudus. Kau ada di antara anak-anakmu yang sedang lemah tubuh, oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah sembuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Apapun penyakit-penyakit itu, saya usir kau dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan Tuhan mengalir di setiap rumah-rumah, mengalir di setiap tubuh yang sakit dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Urapan Allah, kuasa Allah, hadirat Allah bekerja di rumah-rumah, mengalir hadirat Tuhan turun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mampukan setiap anak-anakmu dalam pekerjaan mereka menjadi saksi yang hidup akan kuasa Allah. Bekerja dalam kebenaran, bekerja dalam kekudusanmu. Berkat Allah tercurah, berkat Allah dinyatakan, berkat Allah berkarya. Diberkati tempat-tempat anak-anakmu bekerja. Mereka berhasil oleh karena Tuhan dalam kasih karunia-Nya yang telah membuat mereka semua berhasil. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Rapi setiap rumah tangga. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran setiap anak-anakmu. Sehat, kesehatan ilahi mengalir dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan saudara. Tetap berjalan sebagai orang benar. Hidup walaupun kita hidup melawan arus. Saya percaya oleh kuasa ilahi dalam kita, kita dapat melakukannya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita telah dikuatkan dengan firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan. Mari kita naikkan pujian Aku Diberkati. Kasih saatnya nyata bagiku, bagikan saja bagiku. Limpahkan segalanya dengan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi kuasaku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Limpah kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu Tuhan yang begitu melimpah Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan yang begitu berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya itu ya Bapa. Kalau tadi kami telah mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan, kami berdoa, Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja atas kami ya Tuhan, untuk menolong kami, menuntun kami, mengajar kami Tuhan, di dalam setiap waktu kami Tuhan, di dalam segala aktivitas kegiatan kami, dalam kehidupan kami ya Tuhan, ke depannya ya Tuhan. Biar firman Tuhan yang telah kami dengar itu boleh bertumbuh di dalam hati kami Tuhan, boleh kami lakukan dan kami boleh menghasilkan buah ya Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa memberkati ya Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, memberkati dalam keluarganya, dalam pelayanannya, dalam segenap kehidupannya Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan berkarya lebih dahsyat lagi ya Tuhan atas hamba-Mu itu ya Tuhan. Juga kami mengucap syukur ya Bapa untuk persembahan yang telah kami berikan ya Tuhan. Terima kasih kalau Engkau yang telah memberkati kami Tuhan dengan begitu melimpah, dan Engkau juga yang mengajar kami Tuhan untuk memberi dengan sukacita dan rela hati ya Tuhan. Dan kami memberikan persembahan itu dengan penuh sukacita ya Tuhan. Kami berdoa biarlah itu semua ya Tuhan dapat menjadi berkat dan dipergunakan Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan melalui gereja-Mu GKKI Rema ya Bapa. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur, Roh Kudus yang mengajar kami juga ya Tuhan, memberikan kami hikmat untuk kami boleh mengelola ya Tuhan apa yang ada kepada kami ya Tuhan, untuk kami boleh pakai ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita naikkan pujian sebab Tuhan mampu. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dalam iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dalam iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi,
Baik, keluarga besar Rema yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita ini. Saya mengundang kita berdiri bersama untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai akhir dari ibadah, kami tahu Engkau telah memberkati, mengurapi kami semua, menyertai kami. Kami siap menghadapi hari-hari kami di depan dalam kuasa yang penuh daripada Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan yang melindungi kami bagaikan perisai. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas umat-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara, karena itu berjalan senantiasa dalam kuasa dan di dalam anugerah urapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Bapa kita, serta persekutuan oleh Roh Kudus-Nya senantiasa menyertai kamu, memampukan kamu untuk senantiasa hidup dalam kuasa dan kebenaran ilahi dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Demikian ibadah kita, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.